Kartika Indah Widya Santri. Saya Putri Aisyah Sabila. Saya Listia Dwi Bagia. Saya Farah Fairuz. Saya Muhammad Amin Waras. Kita Indonesia. Kita sudah sering mendengar Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang kesatuan Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun, apakah kita benar-benar memahami makna itu? Identitas nasional memiliki arti dalam setiap katanya. Identitas atau identity yang artinya jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya. Sedangkan kata nasional atau national artinya identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang terikat pada suatu yang berupa fisik seperti agama, bahasa, kebudayaan, dan yang non-fisik seperti cita-cita, tujuan, dan keinginan. Identitas nasional merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional suatu bangsa yang menjadi pembeda antara bangsa satu dengan bangsa lainnya. Ini berarti bangsa yang ada pada saat ini seluruhnya memiliki identitas yang berbeda-beda sesuai dengan keunikan yang ada, sifat, dan karakteristik. Hal ini juga bergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Oleh karena itu, identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan oleh jati diri bangsa tersebut. Ada beberapa faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada faktor objektif. Faktor ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kedudukan geografi Indonesia yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terdapat di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua ada faktor subjektif. Faktor ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga ada faktor primer. Faktor ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan agama. Indonesia sendiri merupakan suatu bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Walaupun unsur-unsur tersebut berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat, faktor pendorong meliputi komunikasi dan juga teknologi. Seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu identitas nasional yang sangat dinamis. Maka dari itu, untuk mewujudkan identitas nasional dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan juga prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa ini mau dan mampu untuk membangun bangsa dan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, faktor penarik meliputi bahasa, birokrasi, dan juga sistem pendidikan. Seperti yang sudah ditetapkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Akan tetapi, semua suku yang ada di Indonesia masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Yang keenam, faktor reaktif. Dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Semua sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia sudah pernah dijajah beratus-ratus tahun lamanya oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori akan semangat perjuangan, penindasan, dan juga semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan fungsi identitas nasional? Identitas nasional tentunya berperan sangat penting bagi setiap bangsa dan negara. Salah satu fungsinya yang pertama ialah sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga kehidupan sosial yang terjadi pada suatu negara tersebut berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk bersatu. Kemudian yang kedua adalah sebagai landasan negara. Landasan negara bagi setiap negara berperan penting untuk membuat suatu negara agar terus berkembang. Dengan adanya landasan negara, cita-cita suatu bangsa dan negara akan dengan mudah untuk terwujud. Yang ketiga adalah sebagai karakteristik suatu bangsa dan pembeda dari negara lain. Dengan adanya identitas nasional, suatu negara tidak akan kehilangan jati dirinya dan identitasnya, serta suatu negara akan terus mempertahankan nilai-nilai keberagamannya. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional
Yang pertama ada bendera kita, yaitu bendera Indonesia yang memiliki warna merah, artinya berani, dan putih, artinya suci. Lalu yang kedua ada bahasa kita, bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa pemersatu bangsa. Dan yang ketiga yaitu lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Dan yang keempat yaitu semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Dan yang kelima yaitu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Dan yang keenam yaitu dasar falsafah negara kita, Pancasila, yang memiliki 5 dasar dan menjadi ideologi negara kita. Dan yang ketujuh yaitu konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum negara kita. Dan yang ke-8 yaitu bentuk negara kita berbentuk republik. Dan yang ke-9 terakhir yaitu sistem pemerintahan negara kita yang bersistem demokrasi. Identitas nasional bangsa Indonesia sudah menjadi hal yang sepatutnya dikenal, dimaknai, dan dihormati bagi seluruh warga Indonesia sendiri. Namun nyatanya, masih banyak oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak terhormat terhadap identitas nasional bangsanya sendiri. Seperti kasus bendera merah putih, bendera yang melambangkan negara kita, negara Indonesia, diinjak-injak dan dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dari banyaknya kasus, beberapa pelaku merupakan orang gangguan jiwa. Namun bukan berarti hal ini dapat dibiarkan terjadi. Orang di sekitar pelaku yang terbilang waras dan memiliki pengetahuan harusnya bisa mencegah tindakan pelaku agar tidak sampai terjadi. Namun, justru orang di sekitarnya bersikap acuh tak acuh. Hal ini menggambarkan masih banyaknya masyarakat kita yang masih belum mengenal begitu dalamnya makna identitas nasional bangsa bagi bangsanya sendiri. Kasus ini tentunya mendapatkan tindak lanjut dari pihak berwajib, namun bukan berarti hal ini dapat dibiarkan selesai begitu saja. Kita perlu memberikan kesadaran dan juga pengetahuan akan makna dari identitas nasional, sehingga kasus yang bisa mempengaruhi persatuan bangsa seperti ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Identitas nasional bangsa Indonesia dapat terancam dari berbagai bidang, salah satunya adalah budaya. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, generasi muda lebih menyukai musik K-pop daripada musik lokal. Fakta ini didukung oleh sebuah artikel dari Kompasiana.com yang memuat berita tentang demam K-pop dan dampaknya terhadap pola perilaku masyarakat. Selain itu, Indonesia turut andil dalam menyumbangkan penggemar terbesar di dunia sebagai K-popers. Tipe penggemar dari K-pop ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama fans fanatik dan juga fans biasa saja. Yang mengaitkan identitas nasional ini adalah tipe fans yang fanatik. Kenapa? Karena fans fanatik cenderung meniru seluruh pola perilaku idol. Permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai urgensi permasalahan saat ini. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan sosialisasi, pembelajaran, dan pemberian hak belajar bagi anak sedini mungkin. Dengan dilakukannya upaya-upaya ini, diharapkan akan timbul generasi muda atau generasi penerus dengan rasa bela tanah air dan cinta tanah air yang tinggi. Cara mempertahankan identitas nasional. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari. Yang kedua, selalu mengutamakan untuk membeli produk-produk asli dalam negeri. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mengamati dan melestarikan berbagai kebudayaan. Identitas nasional merupakan simbol bagi suatu negara yang dapat membedakannya dengan negara lain. Identitas ini dapat berupa bendera, lambang negara, bahasa daerah, dan lain-lain. Namun saat ini, identitas nasional khusus bangsa Indonesia sedang terancam. Hal-hal yang mengancam identitas nasional seperti banyaknya masyarakat yang lebih menyukai budaya luar negeri daripada dalam negeri. Ketidaktahuan tentang keanekaragaman budaya bahasa yang ada di Indonesia, dan banyaknya masyarakat yang ingin dikenal melalui media sosial dengan cara yang tidak baik, yakni merusak bendera merah putih. Hal ini disebabkan karena banyaknya generasi muda atau generasi penerus yang memilih untuk bermain HP dan melihat atau meniru hal yang tidak seharusnya daripada melestarikan permainan adat, menjadi fans fanatik dalam hal negatif sehingga memiliki anggapan bahwa budaya luar lebih baik daripada budaya dalam negeri sendiri. Bahasa daerah juga dianggap ketinggalan zaman atau terlalu kuno. Penyebab dan alasan tersebut terjadi akibat kurangnya ilmu pengetahuan mengenai Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Sehingga untuk mencegah hal tersebut dapat dilakukan sosialisasi, pengajaran, dan penyontohan yang baik dan benar agar identitas nasional bangsa Indonesia dapat tetap terjaga. Penanaman kebiasaan sikap cinta tanah air, bela negara, gotong royong, simpati, dan toleransi wajib ditanamkan. Permasalahan identitas nasional merupakan suatu urgensi Indonesia yang harus diselesaikan oleh seluruh warga Indonesia. Masalah ini bisa diselesaikan mulai dari diri kita sendiri. Jika bukan kita, siapa lagi?